Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Fajar dari KSI 2A ingin mempresentasikan laporan akhir mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini diampu oleh Bapak Kasmawi MKom. Materi saya yaitu Desain UI UX Web dan Mobile Pelayanan Ambulan Masyarakat. Latar belakang. Aplikasi atau sistem ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menangani masalah darurat jika ada salah satu keluarga mereka dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, terkhusus bagi mereka yang kurang mampu, yang tidak memiliki kendaraan roda 4, dan juga apabila ambulans di desa mereka sedang digunakan atau mengalami kerusakan. Bisa digunakan untuk menghubungi ambulans dari desa lain untuk bisa mengantarkan mereka menuju rumah sakit terdekat. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, interaksi manusia dan komputer (HCI). Interaksi manusia dan komputer atau HCI adalah studi yang menggabungkan aspek psikologis desain dan teknologi untuk menciptakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer secara efektif, efisien, dan memuaskan. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras. Yang kedua, Information Security and HCI. Keamanan informasi dalam konteks HCI menekankan pentingnya memperhatikan aspek keamanan dalam desain antarmuka pengguna. Ini termasuk mempertimbangkan perlindungan data pribadi, integrasi kontrol akses yang aman, serta memberikan informasi yang cukup kepada pengguna tentang keamanan sistem. Yang ketiga, HCI as guideline. Yang pertama ada awareness, meningkatkan kesadaran pengguna tentang ancaman, keamanan, dan cara mengurangi risiko. Yang kedua, kontrol, memberikan pengguna kontrol atas pengaturan keamanan sistem. Yang ketiga, feedback, memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna tentang tindakan keamanan yang mereka ambil. Yang keempat, responsibility, menetapkan tanggung jawab bagi pengguna untuk memahami dan menjaga keamanan informasi. Yang kelima, flexibility, memberikan solusi keamanan yang dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Yang keempat, ada proses desain. Yang pertama, pemahaman, memahami kebutuhan pengguna dan konteks penggunaan. Kedua, penelitian, mengumpulkan data untuk menginformasikan desain. Yang ketiga, perancangan, membuat konsep-konsep dan sketsa awal. Yang keempat, prototyping, membangun prototipe untuk diuji oleh pengguna. Yang kelima, evaluasi, mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan desain. Selanjutnya, kita landasan teori berikutnya yaitu 5 prototype. Prototype adalah versi awal dari model percobaan dari sebuah produk, sistem, atau konsep yang sedang dikembangkan. Prototype dirancang untuk menguji konsep, fungsi, dan fitur dari produk atau sistem sebelum versi finalnya diproduksi dan diimplementasikan secara luas. 6. UI UX. Istilah User Experience atau UX mengacu pada interaksi pengguna dengan produk atau layanan termasuk kemudahan pengguna, kesederhanaan dan pemahaman serta efektivitas dan efisiensi produk. Antarmuka pengguna, UI UX, adalah komponen dari sistem yang memungkinkan interaksi pengguna langsung. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke design thinking. Yang pertama, metode design thinking. Pendekatan yang berorientasi pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna, serta pengembangan solusi yang inovatif dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam proses design thinking untuk meningkatkan layanan ambulans. Yang pertama itu ada empathy atau empathize. Lakukan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan seperti petugas ambulan, pasien, keluarga pasien, dan penyedia layanan kesehatan. Yang kedua, pemahaman atau define. Analisis data dan temuan dari tahap empatisi untuk mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. Tentukan area fokus perbaikan seperti waktu respon, koordinasi antar layanan, dan pengalaman pasien. Lanjut design thinking selanjutnya yang ketiga, ideasi atau ideate. Lakukan sesi brainstorming untuk menghasilkan berbagai ide untuk meningkatkan layanan ambulan guna metode seperti mind mapping,
sketsa cepat, atau teknik Crazy 8S untuk mengembangkan solusi-solusi baru. Yang keempat, prototyping. Buat prototype dari ide-ide yang paling menjanjikan, baik itu berupa model fisik atau digital. Prototype bisa berupa perubahan dalam alur kerja, perangkat teknologi baru, atau perbaikan pada antarmuka pengguna UI UX. Yang kelima, ada uji tes. Lakukan uji coba lapangan atau simulasi untuk menguji prototype dalam situasi nyata atau semirip mungkin. Catat dan evaluasi hasil uji coba serta dapatkan umpan balik dari pengguna, petugas ambulan, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keenam ada implementasi atau implement. Setelah menguji prototype dan melakukan literasi berdasarkan umpan balik, siapkan rencana untuk implementasi solusi yang telah disetujui. Yang ketujuh ada wireframe. Wireframe adalah sebagai kerangka awal sebelum halaman website atau antarmuka sebuah aplikasi desain. Wireframing merupakan tahap penting dalam desain produk yang harus dipahami dengan baik. Yang ketujuh, UX Law. Law of UX adalah kumpulan praktik terbaik yang dapat dipertimbangkan oleh desainer saat membangun antarmuka pengguna. Selanjutnya kita masuk ke desain proses menggunakan prototyping. Di sini bisa kita lihat, ini adalah desain proses saya yang menggunakan prototyping. Prototyping berupa garis-garis biru yang bisa kita lihat menghubungkan suatu ikon ke ikon lainnya. Maksudnya, contoh kita mengklik ikon pencarian atau ikon informasi petugas, maka otomatis kita akan dibawa ke halaman pencarian dan juga halaman informasi petugas. Kita lanjut ke hasil desain web yang saya rancang. Yang pertama, penggunaan tipografi. Di dalam desain web yang telah saya rancang, saya menggunakan teks sans serif di setiap penulisan, baik digunakan untuk menu dan juga penjelasan dari setiap menu yang telah saya buat. Yang kedua, coloring. Untuk pewarnaan yang saya berikan itu tidak terlepas dari warna logo, yaitu warna merah dan juga warna putih. Lanjut ke spacing. Dalam penggunaan space untuk sebuah desain web sangatlah penting karena selain untuk menambah kerapian dan juga untuk bisa jelas terbaca oleh orang-orang yang menggunakan desain web yang kita buat. Lanjut, UX Law. Untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih efektif, efisien, dan memuaskan bagi pengguna adalah panduan yang membantu kita dalam memahami bagaimana orang berinteraksi dengan produk digital dan bagaimana mereka dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Selanjutnya, responsive design adalah yang memastikan bahwa sebuah situs web dapat menyesuaikan tampilan secara otomatis dengan berbagai ukuran layar dan perangkat mulai dari komputer, desktop, hingga ponsel. Untuk desain saya itu masih dirancang untuk penggunaan desain web. Mobile bisa juga menyesuaikan dengan HP masing-masing. Selanjutnya, the homepage. Halaman utama memiliki semua fitur yang diharapkan dari sebuah halaman utama dan terlihat seperti halaman utama bagi pengguna. Sebuah halaman utama seharusnya dengan jelas mengkomunikasikan tujuan situs dan menampilkan semua pilihan utama yang tersedia di situs web. Selanjutnya, page layout. Semua halaman web harus terstruktur untuk kemudahan pemahaman ini, termasuk meletakkan item pada halaman secara berurut yang mencerminkan kepentingan relatifnya. Selanjutnya, navigation. Tombol yang digunakan untuk kembali ke layar beranda ataupun yang kembali ke layar menu yang kita pilih tadi atau kembali ke menu utama, itu gunanya navigation. Selanjutnya, scrolling. Scrolling ini berguna untuk kita men-scroll web atau aplikasi, menggulir ke bawah untuk mencari informasi yang tersedia di halaman web. Pegging. Ini mengacu pada sistem navigasi di mana konten terbagi menjadi beberapa halaman terpisah yang dapat diakses secara terpisah. Biasanya setiap halaman menampilkan secara sejumlah konten tertentu dan pengguna dapat memindahkan antara halaman-halaman ini dengan mengklik tombol navigasi atau geser layar untuk beralih ke halaman berikutnya atau sebelumnya. Lanjut ke writing web, konten, menulis konten web. Ini merujuk pada proses menulis konten yang dirancang khusus untuk konsumsi online. Tujuannya adalah untuk menarik pengguna internet dengan informasi yang relevan, jelas, dan mudah dipahami. Lanjut, content organization.
organisasi konten. Ini mencakup cara mengatur dan menyusun konten agar mudah dinavigasi dan dipahami oleh pengguna. Organisasi konten yang baik melibatkan penggunaan struktur yang jelas seperti penggunaan heading, paragraf yang padat dan informatif, daftar yang terorganisir, dan penggunaan tautan internal untuk membantu pengguna menemukan informasi yang mudah. Selanjutnya, search atau pencarian. Ini baru merujuk pada proses pengguna mencari informasi atau konten tertentu menggunakan mesin pencari seperti Google. Pemahaman yang baik tentang bagaimana pencarian bekerja memungkinkan penulis konten untuk mengoptimalkan konten mereka sehingga lebih mudah ditemukan oleh pengguna yang mencari topik terkait. Hasil desain mobile yang saya rancang. Hasil desain mobile ini tidak jauh berbeda dari desain web, hanya saja ada perubahan pada peletakan menu-menu ikon dan juga menyesuaikan dengan bentuk HP atau aplikasi mobile lainnya. Sama saja, tapi web itu untuk komputer dan web, karena kalau mobile ini dia menyesuaikan dengan HP atau layar Android mobile yang kita miliki. Kita lanjut ke evaluasi UI UX. Bisa kita lihat evaluasi UI UX dari rekan-rekan saya yang telah sudi menganalisis dan mengecek hasil desain yang telah saya buat. Di sini rata-rata dari nilainya adalah 80. Dan di bawahnya terdapat diagram atau grafik dari hasil nilai yang diberikan tentang evaluasi desain UI UX yang telah saya buat. Lanjut kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari desain UI UX untuk layanan ambulan harus memprioritaskan kecepatan, aksesibilitas, dan kejelasan informasi. Berikut beberapa poin penting untuk pertimbangan. Yang pertama, kecepatan dan responsif. Desain harus memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan informasi penting seperti nomor darurat dan lokasi layanan ambulans terdekat. Interface harus responsif dan tidak menghambat aksi darurat. Kedua, navigasi. Yang jelas, struktur navigasi harus intuitif dan mudah dipahami sehingga pengguna dapat dengan cepat mengakses informasi yang mereka butuhkan tanpa kebingungan. 3. Keterbacaan dan kontras. Gunakan kombinasi warna yang kontras tinggi untuk teks dan latar belakang agar informasi mudah dibaca, terutama dalam situasi gelap dan darurat. 4. Desain simple dan efisien. Kurangi kebingungan dengan menggunakan desain yang sederhana dan efisien. Hapus elemen-elemen yang tidak perlu dan fokus pada tujuan utama pengguna mendapatkan bantuan medis dengan cepat. Yang kelima, pentingnya akses mobile. Pastikan desain responsif untuk mendukung penggunaan di berbagai perangkat, terutama karena banyak akses melalui ponsel dalam situasi darurat. 6. Uji coba dan evaluasi. Lakukan uji coba pengguna secara teratur untuk mengidentifikasi area-area perbaikan dan memastikan desain berfungsi dengan baik dalam skenario nyata. 7. Integrasi teknologi. Memanfaatkan teknologi terkini seperti GPS untuk menunjukkan lokasi ambulans secara langsung, real time, dan memberikan perkiraan waktu kedatangan. Terakhir, 8. Pelatihan dan edukasi. Sediakan sumber data tambahan seperti video atau panduan interaktif untuk memberikan edukasi tentang tindakan darurat kepada pengguna. Dengan fokus pada kebutuhan pengguna dalam situasi darurat, desain UI UX yang baik untuk layanan ambulans dapat membantu mempercepat tanggapan medis dan meningkatkan keselamatan serta pengalaman pengguna secara keseluruhan. Baik, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian materi yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.